audit. Mau nggak mau P2PK juga acuannya kan dari sini kan, seperti itu. Ketika kita membuat kertas kerja versi KAP masing-masing misalnya, apakah diperbolehkan? Pasti juga diperbolehkan, asal dapat mencakup apa yang diminta oleh ketentuan atau oleh standarnya seperti itu. Nah, di sini yang pertama ada 5 jenis dari pre-engagement, risk assessment, risk response, completing and reporting, dan juga general. Jadi ada 5 jenis. Di sini apa yang harus kita lakukan pertama? Jadi secara logika, ketika kita akan menyusun laporan keuangan, ketika kita melakukan pemeriksaan, berarti kan harus dari A1 terlebih dahulu sampai dengan C. Berarti kan ini sudah urut gitu. Dari analisis penerimaan dan seterusnya sampai laporan auditor independen ini adalah urutan yang digunakan ketika melakukan pemeriksaan. Jadi itu sebenarnya sudah urut, tinggal kita ikuti saja. Yang pertama di sini kita bisa klik yang A110. Di dalam A110 di sini kan berarti kita akan melakukan analisis risiko penerimaan keberlanjutan hubungan dengan klien. Jadi dengan adanya jenis usaha klien, status kepemilikan klien, standar akuntansi keuangan dan seterusnya, ini nanti yang kita gunakan sebagai dasar apakah kita akan menerima perikatan tersebut atau tidak. Nah, untuk diingatkan lagi bahwa terkait dari jenis usaha, status kepemilikan dan seterusnya di sini, bahwa ini semua ada di dalam PMPJ, prinsip mengenali pengguna jasa. Jadi mau nggak mau sebelum kita melakukan perikatan tuh harus mengirimkan formulir PMPJ terlebih dahulu. Di dalam PMPJ di situ juga sudah dijelaskan bahwa jenis usaha klien ketika perbankan itu resikonya seperti apa, ketika kontraktor itu resikonya seperti apa, ketika koperasi itu resikonya seperti apa dan seterusnya. Semua sudah dijelaskan di situ sehingga digunakan sebagai acuan kita untuk mengisi ini. Ketika di sini kita enggak mengacu ke situ, malah nanti bisa jadi pertanyaan. Maksudnya ketika kita koperasi ini, koperasinya sering kita pegang, untuk resikonya gimana? Mau sering kita pegang, kita sudah tahu seluk beluk dari perusahaan tersebut, kita bisa sebutkan bahwa resikonya adalah rendah misalnya seperti itu. Tapi kan yang diminta oleh pemeriksa bukan seperti itu, karena di situ sudah ada standar klasifikasi untuk jenis usaha masing-masing. Nah, di sini untuk ini contohnya BPR, bahwa hasil dari PMPJ atau hasil dari ringkasan kategorisasi terkait dari jenis pekerjaan adalah tinggi, yang maka saya isi tinggi. Lalu status kepemilikan juga tinggi. Di PMPJ juga ada tertera bahwa ketika status kepemilikannya pemerintah itu resikonya gimana, ketika kepemilikan pemerintah, kepemilikan pekerjaan yang dimiliki oleh